Shalom, Abetsa Family. Puji Tuhan, hari ini kita boleh mendengarkan sharing dari teman-teman kita lewat program yang baru, yaitu Forum. Hari ini temanya adalah Self Love, yaitu mengasihi diri sendiri. Kalian pernah dengar nggak? Tahu nggak self love itu apa? Self love itu kayak ini nggak sih? Kalau mungkin artinya itu cintai diri sendiri, kayak mencintai diri sendiri. Seringkali orang itu di zaman sekarang, anak muda terutama, bukan mengasihi diri sendiri, tapi mengasihani diri sendiri, ya. Contohnya apa? Kenapa ya aku nggak sekaya temanku kalau cowok-cowok, ya? Kenapa ya aku nggak secantik temanku? Kenapa kok aku dilahirkan dengan suku ini atau ras ini, atau di Indonesia, di Surabaya, kenapa nggak di tempat lain? Nah, ada yang mengasihani sakno ya aku, ya, kasihan aku ini, ya. Nah, hari ini bukan mengasihani diri sendiri, itu tuh nggak boleh, tapi yang benar adalah mengasihi diri sendiri. Kita harus mengasihi diri sendiri, kenapa? Ya, karena kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kita buka bersama-sama dasar kebenaran firman Tuhan hari ini, Kejadian 1 ayat 27. Ya. Dikatakan di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut rupa Allah. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, gambar. Teman-teman, contoh ya, kalau Koko Ishak ini punya gambar, foto, Koko print, ya, udah selesai Koko print. Lalu Koko kasihkan teman-teman semua. Tiba-tiba teman-teman, mungkin karena usil, tiba-tiba mukanya Koko dicoret-coret. Ya, kelihatan masih Koko Ishak, tapi dicoret-coret, digambari lah, ada telinga kelinci lah, lalu apa dicoret-coret. Kira-kira Koko Ishak marah apa enggak? Hati gak enak. Loh kenapa? Padahal itu bukan Koko Ishak yang dicoret-coret. Itu cuma gambarnya, ya. Tapi marah. Sama dengan Tuhan, kita ini gambarnya Tuhan. Kalau kita ini merasa diri kita rendah, ya, merasa diri kita nggak berharga, ya, dunia berkata kita nggak memenuhi standar, nggak berharga, orang buangan, ya, bahkan ada yang ngomong sampah, ya, itu berarti sedang menghina Tuhan, yang gambar utama, pribadi utama itu. Jadi yang pertama, kita sangat berharga. Kita harus mengasihi diri kita. Kenapa? Karena kita ini gambaran Allah. Kita ini fotonya Allah, representatif Allah yang ada di dunia. Yang pertama, kenapa kita harus mengasihi diri kita? Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Yang kedua, karena Tuhan menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Dalam Mazmur 139 ayat 13-14, dikatakan di sana, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Kita harus menyadari bahwa kita ini bukan kesalahan, tapi Tuhan itu sedang menenun kita di perut ibu kita. Mungkin ada yang merasa anak buangan, ya, merasa anak yang nggak diharapkan, atau merasa gak sempurna. Ingat baik-baik, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Tuhan itu menenun kita. Artinya Tuhan menggambar kita, membentuk kita satu persatu loh. Ya. Entah kita dibuat dengan mata yang sipit atau mata yang belok, ya, atau hidungnya mancung apa tidak. Tuhan itu membentuk kita. Kejadian kita itu sungguh dahsyat dan ajaib. Yang pertama, kenapa kita harus mengasihi diri kita? Karena Tuhan sudah menciptakan kita istimewa, segambar, serupa dengan Dia. Kalau kita nggak bersyukur, betapa kita ini menyusahkan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih. Nah, tugasnya dunia sama setan itu membuat kita insecure, membuat kita mengasihi diri kita sendiri. Teman-teman jangan kemakan, ya. Dunia itu membuat kayak gitu, ya. Wah, kamu ini kurang itu, kurang ini, kurang itu, ya. Sampai kamu kasihan sama dirimu sendiri. Wah, itu membuat potensimu tidak bisa keluar. Hari ini kita harus sadari kita ini kejadiannya dahsyat dan ajaib. Katakan bersama, dahsyat dan ajaib. 1, 2, 3, dahsyat dan ajaib. Kita ini istimewa loh, ya. Kita ini berharga, sampai Tuhan rela mati untuk kita semua, ya. Teman-teman, mari kita semua belajar bahwa menyadari diri kita ini
seseorang yang berharga. Nah, ada dua hal yang kita harus ketahui. Yang pertama, takdir. Yang kedua, nasib. Nah, kalau takdir itu nggak bisa diubah, kita harus belajar menerima. Berarti Tuhan punya rencana yang baik. Contoh, kita lahir di keluarga mana, kita lahir di suku apa, itu nggak bisa diubah, teman-teman. Ya, kita kenapa nggak lahir di Inggris gitu ya, jadi pangeran Inggris? Kenapa? Itu takdir. Kita harus belajar menerima, dan kita harus tahu dimanapun kita ditempatkan, Tuhan punya rencana yang baik supaya kita jadi berkat buat keluarga kita, supaya kita jadi berkat buat lingkungan kita. Yang kedua, nasib. Nasib itu bisa diubah tergantung karakter kita, usaha kita. Contoh ya, kalau kita lahir, maaf, kata orang kita lahir di keluarga yang kurang mampu. Nah, kita kalau meninggal di keluarga kurang mampu, kita sendiri nggak mampu, kita nggak sukses, itu salah kita, bukan salah siapa-siapa. Karena yang menentukan nasib kita adalah kita mau berjalan dengan Tuhan apa tidak. Kalau kita berjalan benar dengan Tuhan, yakinlah, mungkin kita lahir dari keluarga biasa, tapi kita diberkati sukses, dipromosikan jadi kepala bukan jadi ekor. Itu kata firman Tuhan. Orang Israel mulai dari budak di Mesir, mereka budak loh, ya, orang bawah. Tapi diangkat Tuhan, punya negara sendiri. Bahkan dikatakan orang Israel itu paling jenius. Jadi teman-teman, nasib itu kita yang menentukan. Musa lahir itu dalam ketakutan, pelarian. Nah, tapi dia jadi pemimpin. Loh, tergantung nasibnya. Nasib itu kita yang menentukan. Pilihan kita setiap pagi, mau bangun pagi atau malas, mau sekolah yang baik atau tidak, mau kerja dengan baik atau tidak, mau ibadah dengan baik atau tidak. Itu nasib. Ya, sekali lagi, takdir itu nggak bisa diubah. Kita lahir di keluarga mana, kita hidup di suku apa. Nah, itu kita harus belajar menerima dan percaya Tuhan punya rencana yang baik. Ya. Bahkan Nick Vujicic gitu ya, itu nggak punya tangan, ya, nggak punya kaki, tapi dia percaya Tuhan punya rencana yang baik. Ya. Itu takdir. Ya. Hari ini kalau kita diberkati Tuhan sehat, ya, sedikit-sedikit kekurangan, ya, di fisik yang nggak bisa ditambah atau dikurangi, di suku atau di mana kita tinggal, itu kita harus menerima dan percaya Tuhan punya rencana yang baik. Itu takdir. Yang kedua, nasib. Nasib itu kita harus ubah. Kita harus kerja keras. Kita harus semangat. Alkitab berkata orang berhikmah itu nggak malas. Ya. Orang bijaksana itu belajar terus hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya. Kita belajar dari hidup Musa. Ya. Musa, waktu lahir tadi saya sudah katakan bahwa dia pelarian. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Musa insecure. Ada 3 fase ya, yang harus kita hindari. Yang pertama, insecure. Apa insecure itu? Menganggap diri lebih rendah daripada orang lain. Menganggap diri nggak bisa. Ini dialami Musa. Dalam Keluaran 3, ayat yang ke-10 dikatakan di sana, sampai 12. Jadi sekarang pergilah, kata Tuhan. Aku mengutus engkau ke Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku ini akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. Inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Yang pertama dikatakan statement Musa, siapa aku ini? Sampai aku ini mimpin. Nah, berarti Musa insecure. Ditambah lagi insecure-nya apa? Di pasal 4. Ya. Keluaran 4, ayat yang ke-10 dan 11. Dikatakan di sana, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Ya. Tetapi Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu tuli? Membuat orang melihat dan buta? Bukankah aku Tuhan? Ya. Jadi hari ini teman-teman, Musa itu insecure sama cara ngomongnya. Dia gagap. Ya. Wah, dia gagap. Dia sulit ngomong.
Dia tapi nggak mau berusaha. Apa yang terjadi? Di ayat 14 Tuhan murka. Kalau kita itu nggak mau memperbaiki nasib kita, belajar yang benar, males, hidup yang benar males, Tuhan murka sama kita. Ya. Yang benar gimana? Tadi kan insecure ya, menganggap diri rendah nggak bisa. Ya. Yang benar itu adalah kita rendah hati, confidence. Oh mungkin aku nggak bisa, tapi aku mau belajar. Aku mau cari solusi. Contoh Musa cari solusi. Tuhan kasih solusi apa? Ngajak kakaknya yang pintar ngomong, jadi juru bicara. Ya kan? Ada solusi. Kalau kita insecure terus, kita nggak akan pernah maju. Yang kedua, confidence. Kita menjadi orang yang rendah hati, bersyukur dengan hidup kita, dan kita mau belajar dengan baik. Kita mau maju, mau dibentuk. Ini yang Tuhan cari. Nah, bahaya yang ketiga adalah sombong atau egois. Ini menganggap orang lain rendah. Ya, kalau insecure menganggap diri kita rendah daripada orang lain. Kalau sombong itu menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita nggak mau berubah. Oh ya wes, aku ya gini. Nggak mau ngubah nasib, nggak mau menjadi rajin dari malas. Nggak mau belajar. Aku ya gini. Bahaya. Ternyata Musa juga ngalami namanya overconfidence. Ketika dia sudah memimpin bangsa Israel keluar, satu kali Tuhan ngomong, berkatalah kepada batu itu, keluar air. Musa emosi, dia overconfidence. Dia ambil tongkat, dipukul, dak, baru air itu keluar. Ya, karena tekanan lingkungan dia jadi emosi, ceroboh, overconfidence, nggak nurut sama Tuhan. Apa yang terjadi? Dia nggak masuk tanah Kanaan. Kalau hari ini kita overconfidence, murka Tuhan juga menyertai kita. Jadi kalau kita insecure, kita nganggap diri kita rendah, Tuhan murka. Karena kita nggak mau belajar, kita nggak mau dipakai Tuhan, nggak mau hidup yang benar. Tapi kalau kita overconfidence, kita nggak anggap Tuhan, kita langsung pukul sembarangan, emosi meluap-luap, nggak mau belajar, Tuhan juga murka, akan menghukum kita. Yang benar gimana kok? Hari ini saya berdoa semua kita punya self love, menerima takdir kita, suku apa, ya, hidupnya seperti apa, keluarga seperti apa, ya kita menerima. Tapi sesuatu yang bisa diubah, nasib kita bisa ubah. Contoh ya, kalau kita badannya gemuk kayak saya, berusaha jadi kurus supaya sehat, ya dilakukan, ya dilakukan. Kalau kita harus pintar, kita harus ngambil les, ya kita lakukan, kita ubah nasib kita. Ya, lahir di keluarga biasa bukan salah kita, tapi kalau kita mati tidak dalam perkenanan dan berkat Tuhan, itu salah kita. Oke, teman-teman, Abed Sam Family, mau berdoa kalian semua punya self love, mulai dari muda kalian mengasihi diri kalian, rendah hati, mau dibentuk sama Tuhan dan jadi sukses. Tuhan berkati kita semua. Bapakku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa aku menyadari dalam hidupku ini, Kau selalu memberi dan jalan terbaik. Oleh karena kasih, sentuh kami Yesus, sama-sama katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang
selalu